Assalamualaikum. Kembali lagi dengan pelajaran tematik. Hari ini kita akan membahas mengenai otot pada manusia. Apa itu otot? Otot adalah alat gerak aktif. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot mempunyai fungsi sebagai pendukung tubuh untuk bergerak. Jika tidak ada otot sebagai penunjang, maka makhluk hidup tidak akan bisa berdiri maupun bergerak. Otot merupakan alat gerak aktif yang menggerakkan tulang atau rangka. Otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot lurik atau otot rangka. Otot ini dapat menggerakkan rangka karena sel-sel dapat berkontraksi dan berelaksasi. Contoh otot berkontraksi dan berelaksasi yaitu seperti gambar berikut. Saat otot berkontraksi, otot mengerut sehingga memendek. Setelah berkontraksi, otot berelaksasi. Saat berelaksasi, otot mengendur sehingga bentuknya memanjang. Otot dibagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Bentuk dan tempat otot. Otot polos berada pada saluran pencernaan. Otot rangka berada pada rangka. Dan otot jantung yaitu berada pada jantung. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu otot lurik. Dinamakan otot lurik karena otot tersebut berbentuk lurik. Otot lurik disebut juga otot serat lintang dan sering juga disebut dengan otot rangka karena otot ini melekat pada rangka. Sel penyusun otot lurik berbentuk serabut yang bagian tepinya mengandung inti. Otot lurik bekerja secara sadar menurut kehendak dan gerakannya tidak teratur sehingga disebut otot sadar. Otot lurik gerakannya tidak teratur. Ada yang saling mendukung atau sinergis dan ada yang bekerja secara berlawanan atau antagonis. Otot lurik terdapat pada otot lengan, otot paha, otot perut, otot dada, dan otot pipi. Otot antagonis yaitu dua otot yang kerjanya berlawanan. Bentuk gerakan antagonis yaitu berupa gerakan ekstensor dan fleksor. Ekstensor yaitu otot yang berperan meluruskan sendi, sedangkan fleksor yaitu otot yang berperan membengkokkan sendi. Lihat pada gambar berikut ini. Di sini ada contoh otot antagonis. Contoh otot antagonis yaitu berupa otot bisep dan otot trisep.
Nah, sekarang kita bahas mengenai otot sinergis. Otot sinergis yaitu otot yang bekerja secara bersamaan. Kalau antagonis itu berlawanan, kalau sinergis itu bersamaan ya. Nah, lihat pada gambar berikut ini. Di sini ada contoh otot sinergis. Contoh otot sinergis yaitu otot bisep dan otot tulang lengan bawah. Yang kedua, otot polos. Otot polos disebut juga otot dalam karena otot polos menyusun alat-alat bagian dalam seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran kelamin, dan saluran ekskresi. Bentuk otot polos yaitu gelendong dengan kedua ujungnya runcing. Otot ini hanya memiliki satu inti. Gerak otot polos itu tidak menurut kehendak kita atau bekerja di luar kesadaran. Nah, makanya itu disebut dengan otot tak sadar. Otot polos juga bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Jadi otot polos ini adalah otot tak sadar ya. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung tersusun dari sel-sel otot yang mirip dengan otot lurik. Tetapi otot jantung mempunyai percabangan. Sel-sel otot jantung mempunyai banyak inti dan terletak di tengah serabut. Otot jantung bekerja secara teratur, tidak cepat, dan tidak mengikuti kehendak kita. Itulah penjelasan dari Ibu ya. Jika ada yang perlu kalian tanyakan, silakan tanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.